Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Yahya. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi dalam mata kuliah saya, yaitu keterampilan dasar mengajar dengan metode membuka, menjelaskan, menutup pelajaran. Oke, baiklah. Sebelumnya marilah kita membuka mata pelajaran kita atau metode pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Apakah baik? Aisyah, gimana kabarnya Aisyah? Ya, baik ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran dari saya? Sudah siap menerima materi dari saya? Oke, baik. Di sini kakak akan menjelaskan tentang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan amalan salat sunnah. Oke, baiklah. Di sini ada yang tahu apa itu salat sunnah? Ya, silakan. Oke, baik. Jawabannya tepat. Benar, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi untuk mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Oke, baiklah. Salat sunnah, dari kata sunnah, kita dapat mengetahui bahwa apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tinggalkan, maka kita tidak mendapatkan dosa. Di sini ada berbagai macam salat sunnah yang mana dapat dilakukan secara berjamaah ataupun individual. Yang pertama dapat dilakukan secara berjamaah. Mulai dari pertama sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Yang kedua sholat Idul Adha. Yang ketiga sholat kusuf gerhana matahari dan bulan. Yang keempat sholat istisqa. Oke, sholat Idul Fitri yang mana kita lakukan pada hari raya Fitri yang sunnah muakkad. Artinya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Kemudian yang kedua sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha kita laksanakan pada hari raya kurban, bertepatan dengan hari kurban, atau bertepatan dengan peristiwa kegiatan ibadah haji sementara berlangsung, yang mana kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban dan lain ibadah-ibadah yang lain sebagainya. Kemudian itu tadi merupakan contoh atau macam-macam sholat sunnah secara berjamaah. Nah, di sini kita akan membahas terlebih rinci lagi bagaimana cara melaksanakan atau mengetahui sholat sunnah secara munfarid atau tidak individu. Sholat sunnah individu merupakan sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau perorangan, yang mana tidak dilakukan sholat sunnah secara berjamaah. Salah satu contohnya yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan yang terakhir sholat istikharah. Sholat rawatib yang mana sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu itu dilakukan secara rawatib dari subuh hingga isya kembali. Kemudian tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat sunnah sholat fardu secara berlangsung. Nah, kemudian ada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang mana ini merupakan pokok-pokok dalam sholat sunnah. Pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yang mana kita berpuasa selama sebulan. Kemudian itu selesai sholat isya, kita mampu melanjutkan lagi sholat sunnah kita, sholat sunnah tarawih. Yang mana sholat sunnah ini dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat atau lebih sebagainya. Kemudian kita telah mengetahui juga sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah. Sholat duha yang mana kita dianjurkan melaksanakannya mulai dari pukul 07.00 sampai 11.00, yang mana kita telah mengetahui bahwa keistimewaan sholat duha sangatlah bermanfaat bagi kita. Begitu juga dengan sholat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam, bisa dimulai dari jam 12 malam hingga sebelum sholat subuh. Kemudian ada juga namanya sholat istikharah. Ada juga namanya sholat istikharah. Ya, kita meminta petunjuk agar dibukakan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak sekalian, saya mohon perhatiannya karena pada saat ini saya akan menjelaskan hikmah
hikmah sholat sunnah. Baiklah, yang pertama, apabila kita melaksanakan sholat sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan kesulitan bagi kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Baiklah adik-adik sekalian, itulah salah satu contoh dari hikmah. Kemudian yang kedua yaitu dapat menghapus dosa. Artinya dosa-dosa yang telah kita lakukan terlebih dahulu, apabila kita mampu melaksanakan sholat sunnah, kita mampu menjaga sholat sunnah kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lalui. Kemudian yang ketiga yaitu mampu memberikan keberkahan kepada kita. Artinya apa? Segala kehidupan, segala kegiatan, segala pekerjaan yang kita lakukan, apabila diiringi dengan sholat sunnah, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu keberkahan bagi kita. Untuk itulah kita sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan sholat sunnah yang kita kerjakan. Baiklah anak-anak, mungkin itu cukup materi yang kakak berikan kepada anak-anak sekalian. Di sini ada yang ingin bertanya tentang masalah sholat duha, sholat sunnah? Oke, silakan. Ya, bagus pertanyaannya. Sholat sunnah itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dilakukan ada yang 2 rakaat, ada yang sampai 4, 8, 12 rakaat, tergantung macam-macam sholat duha yang ia kerjakan. Ya, paham? Ya. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian apa yang bisa kakak berikan kepada adik-adik sekalian. Semoga pembelajaran atau materi yang kakak berikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat diamalkan lalu diaplikasikan agar kita mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin cukup sekian yang kakak berikan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.